Bersenang-senang siapa? Ayo. Enggak ada kan? Aneh sekali manusia ini ya, kehilangan sesuatu berharga bersorak-sorai. Bersenang-senang. Astagfirullahaladzim. Padahal kita yang sadar kekurangan waktu kesempatan ini, kita bertanya, masih adakah kesempatan hidup kita? Alhamdulillah, kurang lebih 2 jam perjalanan saya dari Bali. Alhamdulillah, saya nyoba ini ya. Alhamdulillah, ternyata aman dan menyenangkan ternyata. Ya, saya ulang lagi nanti insya Allah ya. Lebih cepat waktunya, ya. Daripada saya naik bis itu terlunta-lunta di rumah AC, ya. Bisa 4 jam malah, 5 jam apalagi kereta api. Kereta api itu 4 jam baru sampai. Karena muter ke Bogorasi itu Pak, ke Gubeng baru ke Bangki. Gitu. Tapi yang jelas hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya kesempatan untuk tetap semangatnya. Pemburu surga ini. Jangan lupa bahwa kita ini punya kesempatan emas untuk menuju surganya Allah dengan mudah. Sahhalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Orang yang tekun menuntut ilmu agama, pasti Allah mudahkan jalannya menuju surga. Makanya kita mengatakan semangatnya pemburu surga. Naik Mas. Mas. Nah, ternyata masa muslimin ada sesuatu yang sangat memprihatinkan, ya. Ada sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ternyata, ya, orang yang sedang nazar baru dia sadar, ya. Jadi orang yang nazar itu baru dia sadar bahwa dia butuh waktu, dia butuh kesempatan. Ini ayatnya. Orang yang menyesal karena sudah hilang kesempatan hidupnya. Menyesal bukan karena usianya hilang, tapi karena amalnya bermasalah. Apa? Amalnya bermasalah. Ini di surah Al-Mu'minun ayat berapa? 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini penyesalan orang yang sakaratul maut. Dia mohon ditunda kematiannya. Dia mohon diberi kesempatan, dan ternyata sudah tidak ada kesempatan. Ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia memohon, Rabbi irji'uni, ya Rabb, beri aku kesempatan hidup ya Allah, kembalikan aku sehat ya Allah. Loh, kok bisa orang yang sulit bernafas bisa bicara? Apa tidak bertentangan? Kan orang nazar kan tak mungkin bicara. Kalau ada orang mau meninggal bicara itu film, ya sinetron. Aku lebih baik ya. Nah itu sinetron.
saja sulit. Loh, terus ini bicaranya di mana? Bicara di dalam hati. Dan Allah tahu itu ucapan di hatinya, detak hatinya Allah tahu. Permohonannya apa? Irji'uni, kembalikan aku ya Allah. Beri aku kesempatan hidup ya Allah. Jadi ayah, jadi ibu, jadi suami, jadi istri, jadi anak, jadi ustaz. Kalau dia diberi kesempatan, untuk apa jemaah sekalian? Untuk apa? Satu tok mintanya jemaah sekalian. Bukan menyebut tentang kekuasaannya, bukan. Gak ada di otaknya orang yang sekarang tentang kekuasaan. Tentang kekayaan juga tidak, tentang ketenaran tidak, ketenaran tidak, tentang apapun tidak ada, cuma satu. La'alli a'malu shalihan, agar aku rajin beramal soleh ya Allah. A'malu itu fi'il mudhari', fi'il mudhari' sama dengan present tense dan future tense dalam bahasa Inggris. Sedang terjadi dan akan terus terjadi. Kalau aku punya kesempatan ya Allah, aku pasti rajin beramal soleh ya Allah. Kenapa dia minta beramal soleh jemaah sekalian? Kenapa? Baru dia jujur mengatakan fima taraktu, aku sengaja meninggalkannya. Oh dia mungkin selama ini berangkat saya repot, saya nggak sempat ke IKD, repot, banyak ini, banyak ini. Mau beribadah, mau sholat awal waktu, saya sibuk, macam-macam. Bahkan nggak sadar ditinggalkan dalam sholatnya. Ternyata dia jujur, aku cuma beralasan tok. Sebenarnya aku enggak, aku malas. Fima taraktu, aku sengaja meninggalkannya. Nyesel. Indah kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat yang terucap. Allah tidak mengabulkan permohonan tulus orang yang sedang sakaratul. Makanya jemaah sekalian, kalau bisa kita terus berdoa yang masih punya kesempatan ini, agar Allah panjangkan usia kita dan perbagus amal kita. Betul? Karena itu yang Kanjeng Nabi katakan apa itu? Khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan bagus amalnya. Karena memang kesempatan itu penting. Ya, penting untuk banyak beribadah, banyak beramal, banyak beristighfar, memperbaiki diri dan seterusnya, kan begitu. Apalagi kita semangatnya penghulu surga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bayangkan, amal kita sebesar atom bisa kita lihat hasilnya di surga. Kecil amal kita di masa sekalian. Termasuk, maaf ya, sekedar Rasulullah menyampaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Rasulullah sambil mencontohkannya, walau antal akhaka biwajhin talqin. Meskipun engkau bertemu saudaramu dengan wajah berseri. Ini kita sedang bertemu ya, sedang berhadapan kan? Perhatikan wajah masing-masing. Apakah mengamalkan sunnah Rasulullah? Berseri-seri. Halo, Pak, saya lihat Pak wajahnya dulu. Iya, kurang berani saya. Ibu, tolong wajahnya berseri-seri selama kita ada di sini. Ada yang melihat kita berseri-seri. Jangan remehkan. Senyum menghadapi saudaramu. Senyum kau itu. Subhanallah. Tabassum li akhika sedekah. Senyum adalah sedekah. Olahraga yang paling manjur buat wajah tiap awet muda adalah senyum. Betul nggak? Makanya ustaznya ini awet muda betul baik karena suka senyum, ya kan? Alhamdulillah.
tapi coba pakai make up yang bagus, tapi nggak senyum. Seperti apa? Topeng monyet, ya kan? Tapi kalau ada senyum, masya Allah, senyum itu menghilangkan banyak masalah, menghilangkan stres. Apalagi senyumnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu next, teman. Jadi orang yang menyesal gara-gara apa? Suka meninggalkan peluang-peluang kebaikan. Sebenarnya dia bisa. Nah, artinya apa? Mulai sekarang kita harus pandai punya alasan untuk mengatakan saya bisa. Bukan saya tidak bisa. Cari alasan untuk bisa beramal dan kebaikan. Mau sedekah, mau zikir, mau taklim, mau dakwah, silaturahim, apapun katakan saya harus bisa. Itu sikap orang yang menghargai kesempatan. Yang kita lihat ayat yang kedua surah Al-Munafiqun, sama orang yang minta kesempatan walaupun sebentar. Laula akhartani ila ajalin qarib. Yang dibawa aja langsung ya. Kalau engkau tunda kematianku, beri aku sebentar. Qarib. Apa qarib? Dekat. Enggak usah lama-lama ya Allah, enggak usah tawil, enggak usah panjang, enggak usah ba'idun, enggak usah panjang-panjang. Qaribun, sebentar aja aku masih punya kesempatan ya Allah. Fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Kalau yang pertama menyebut amal soleh secara umum. Sekarang ini cuma menyebut dua amal penting ternyata yang dirasakan oleh orang yang sekaratul maut yang bisa membantu dia sebenarnya. Apa itu? Bersedekah dan apa? Yang kedua, menjadi orang soleh, berjamaah bersama orang-orang soleh, suka berkumpul dengan orang-orang soleh. Sampai di Jawa kita lakukan tombak ada 5 perkara, di antaranya angkat soleh kumpul. Ada lagunya, benar. Jadi begitu berharganya majelis orang soleh. Saya minta maaf, bukan majelis para maaf ya, karena menteri belum tentu. Majelis orang-orang terkaya di Indonesia belum tentu. Tapi kalau majelis orang soleh, orang yang sedang sekarang saja merindukan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan majelis IKB sekarang ini termasuk kumpulan orang-orang soleh dan soleh. Makanya kalau kita ingin berangkat, ini kesempatan berkumpul dengan orang-orang soleh. Sampai juga IKB siap sedekah sekalian. Fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Itu kesempatan yang sangat berharga. Dan kesempatan itu berharga tergantung amal kita. Bukan karena kesempatannya. Bagaimana kita mengisi amal, mengisi waktu, kesempatan dengan amal-amal soleh. Di antaranya sedekah. Kenapa sedekah? Tahu dengan sebuah hadis. Wa in fa inna sedekah tudfi'u ghadaba rabbi wa an maitan su. Sedekah itu bisa mencegah kemurkaan Allah dan mencegah kematian yang buruk. Jadi orang yang bersedekah akan mencegah kemurkaan Allah dan mencegah su'ul khatimah. Orang kalau pelit, kalau medit, hatinya enggak punya rasa kasih sayang. Yang penting aku, yang penting aku. Kalau sudah akunya kuat, sombong. Kalau sombong apa? Menghina orang lain. Kalau sudah bisa menghina orang lain, semaunya berbuat zalim, berbohong, mau janji palsu, bukan berkuasa. Itu bahaya, pasti jelek matinya. Makanya kalau koruptor itu, ya matinya pasti jelek. Mengerikan mas kalian. Karena itu hak orang lain diambil. Nauzubillah min dzalik. Semangatnya.
Kita teruskan mas sekalian. Ternyata orang yang menyesal ketika sakaratul maut, ya Allah, diulang lagi sama dia. Iya. Jadi dia nggak sadar dia pernah minta pada waktu sekarat, kalau nggak kasih kesempatan. Ini tahu nggak? Di mana dia minta kesempatan? Ketika dia melihat azab. Allah. Walau idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kasihan kata Allah, ketika orang-orang yang suka berbuat dosa, suka sewenang-wenang, melanggar apa? Nakisu ru'usihim, apa? Penampilan orang nanti pada mahsyar yang suka melanggar begini, apa? Mendundukkan kepalanya. Dulu kan saya begini, sekarang di neraka di pada masa begini, menundukkan kepala mereka. Kasihan orang-orang yang sewenang-wenang. Apa yang tiba-tiba dikatakan, absorna wa sami'na, ya Allah, benar-benar kami lihat sekarang. Kami baca sendiri kata-kata amal kami dan tahu nasibnya seperti itu yang celaka tentunya. Farjina, coba kembalikan kami ke dunia. Ya Allah, waktu di dunia dia minta ditunda kematian, tidak bisa. Nanti ketika di dalam masa dia minta dikembalikan ke dunia. Farjina, kembalikan kami ke dunia yang sudah hancur. Tapi memang menyesalnya karena dia membuang-buang kesempatan, menyia-nyiakan kesempatan hidupnya. Apa yang diinginkan oleh mereka? Na'mal solehah, kami akan rajin beramal soleh, ya Allah. Kenapa dia rajin? Inna muqinun, sekarang kami yakin. Kalau saya yakin. Ingat ya, keyakinan di akhirat percuma. Yang penting sekarang kita yakin di dunia. Akhirat itu ada, siksa neraka itu ada, surga itu ada. Sekarang kita harus yakin. Makanya kita taklim, memperkuat keyakinan kita. Mas kalian bahagia. Siapa di antara bapak, ibu yang suka olahraga pagi? Atau lakunya sering olahraga siapa? Suka ya semua ya? Wajib loh ya, karena dia kita sehat. Serius. Olahraga yang bagus itu rutin atau jarang-jarang? Rutin. Serempak dan merasakan nikmat olahraga. Serius loh ini. Rutin. Apa jadinya kalau kita misalnya lama nggak olahraga, kemudian kita olahraga, apa yang terjadi? Pengalaman juga. Loh, kok pagel apa? Terus apa aku? Nah itu, mas kalian. Jadi olahraga menjadi nikmat kalau kita rajin, rutin, sehat, nikmat. Serius ini. Sama keyakinan kita itu bisa hilang, bisa lemah kalau kita nggak melatihnya. Kan gitu ya. Kalau kita tak mendidiknya, di antaranya adalah kita didik, kita tadabbur Al-Quran, kita belajar di majelis taklim. Itu memperkuat keyakinan. Ya mas sekalian, Anda yakin sisa neraka itu ada? Yakin? Yakin sekali. Anda yakin ada barisan surga yang nikmat? Anda yakin? Yakin. Tolong praktikkan yang Al-Quran sekarang. Tutup matanya, kemudian buka, terserah mana mushaf Anda, buka terserah. Maka Anda lihat halaman kiri atau halaman kanan. Pasti ada info tentang akhirat. Seulang lagi, pasti ada info tentang akhirat. Kalau nggak sebelah kiri saja atau sebelah kanan saja atau kedua-duanya. Tidak ada setiap halaman ya yang kita buka yang kosong dari info tentang akhirat.
Apa artinya? Persiapkan akhiratmu dengan amal soleh. Itu lo nyesel orang yang di akhirat meninggalkan amal soleh yang sudah berbuat kezaliman. Farjina na'mal solehan. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kayaknya ada rajin beramal soleh. Ya benar. Ini surah Al-An'am ayat 27. Ya. Ya Allah, begitu di padang mahsyar menyesal, sekarang ketika dia sudah di tepi jurang neraka, ngomong lagi dia. Kasihan ya Allah di tepi jurang neraka. Walau tara idri wuqifu 'alan nar. Kasihan kalau kamu nanti lihat ada orang yang waqifu berdiri ya 'alan nar di tepi neraka, tinggal ditiup dan jatuh. Apa? Qalu ya laitana, ya Allah. Mereka berkata, mereka ngomong, celaka kami. Nuraddu, kembalikan aku. Nuraddu, kembalikan kami. Mardud, tertolak kembali. Ya. Kalau kami kembali, wala nukatihu bi ayati rabbina. Orang ingat ini penting. Yang disebut nggak ada lain, cuma satu. Ya, apa itu? Kalau kami kembali, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Quranmu ya Allah. Rugi orang-orang yang menjauh dari tilawah, tadabbur, tahfidz Al-Quran. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayat-Mu. Rabbana wa nakuna minal mu'minin. Kami akan menjadi orang yang beriman kepada ayat-ayat-Mu ya Allah. Itu pentingnya kita memperkuat iman kepada Al-Quran ya Mas sekalian. Halo. Langsung meresapi ya. Semangatnya. Ini bahayanya orang yang jauh dari Al-Quran, disebut di tepi neraka sebelum dijebloskan ke sana. Dia minta kesempatan untuk belajar. Ada lagi ayatnya? Berikutnya. Mengerikan, kasihan. Coba. Ini dia sedang disiksa di neraka. Ya Allah. Ingat-ingat ini. Dia sudah disiksa. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Berkatalah, berteriaklah orang-orang yang sedang disiksa di dalam neraka. Law kunna, seandainya dulu kami punya kesempatan. Kunna dulu, seandainya dulu waktu di dunia kami punya peluang, kesempatan, kami sisihkan waktu untuk apa? Nasma. Oh, jelas kan? Nasma. Apa nasma artinya? Mendengarkan Al-Quran. Aunakil, atau kami mempelajari dengan akal kami yang Kau berikan ya Allah. Kami renungkan, kami perhatikan, kami tadabbur. Maca Quran sak maknane. Lagu kita di antara kaum ade kita maca Quran sak maknane. Loh, berarti orang ini nggak punya program, nggak rajin mengikuti dan mendengarkan kajian-kajian Al-Quran. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Pasti kami tidak akan nyemplung ke neraka yang tidak pernah pada ini gara-gara kami tidak mendengarkan Al-Quran dan tidak mempelajarinya. Kami nyemplung ke neraka ini ya Allah. Kesempatan belajar Quran itu istimewa. Masih ingat? Ada berapa? Ada 4 di antaranya keistimewaan orang yang tilawah dan tadarus Al-Quran. Masih ingat kan? Yang pertama apa? Malaikat mengerumuni majlis itu. Illa hafat alaihimul malaikat. Kalau ada orang tilawah di rumahnya, malaikat
datang. Serius. Di masjid ini sekarang mereka berkumpul bersama kita. Subhanallah, istimewa tampil Al-Quran. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang hadir ini dikasihkan oleh Allah apa? Wa nazala 'alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah di hati orang-orang yang hadir. Sakinah, apa arti sakinah? Tentram, damai. Kalau sini ada ayah yang lagi galau datang, tentram. Istri lagi resah datang ke pengajian, tenang, senyum-senyum sendiri. Ya, alhamdulillah. Insya Allah dengan sakinah hati kita, insya Allah kita bisa membentuk keluarga yang sakinah. Ini kunci keluarga sakinah. Suami istrinya belajar Quran. Yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah menaungi kita dengan rahmat-Nya. Rahmat, dengan rahmat Allah hidup kita jadi mudah. Dengan rahmat Allah persoalan keluarga bisa kita tangani dengan mudah. Dengan rahmat Allah seluruh doa harapan kita akan jadinya nyata. Serius. Dengan rahmat Allah semua hidup kita akan jadi barokah. Dan dengan rahmat Allah kita bisa masuk surga. Rahmat Allah. Yang keempat apa? Wa taqarrabullah fi man indahu. Allah menyebut nama orang yang hadir taklim di hadapan malaikat. Wa taqarrabullah, Allah menyebut nama-nama yang hadir taklim di hadapan para malaikat. Bapak Ibu Ananda yang ada di sini, nama-nama Anda disebut langsung oleh Allah di hadapan para malaikat. Nama-nama kita viral di mana? Di langit. Subhanallah. Mengalahkan para selebritis kan? Serius. Allah nyebut nama kita, bukan Allah nyebut nama kita. Bapak Ibu, kalau Allah menyebut nama kita senang atau tidak? Kalau senang wajahnya gimana? Alhamdulillah. Sedih ya Allah. Harus diyakini itu. Dan di Rasulullah Allah sedang nama pada apa ya? Ada sesuatu yang hebat yang aku dapatkan bersama taklim Quran. Subhanallah. Tuh, mereka mengakui dosa-dosanya, yaitu tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau mempelajarinya. Bahaya. Bapak Ibu, senang punya anak bodoh? Enggak. Bodoh matematika senang? Anakku bodoh matematika. Yang lain bisa bodoh matematika, apa-apa. Enggak ada itu, masih malu. Bodoh ini enggak mau. Kalau bodoh Quran sangat bahaya. Tolong diingat, nggak ada untungnya orang bodoh, apalagi bodoh dari Al-Quran. Masih ada kesempatan kita untuk tilawah, untuk tadarus. Masih ada kesempatan kita agar kita tidak menyesal. Ya Allah. Lanjut. Masih ketika wajah mereka dipanggang di api neraka, dibolak-balik kiri kanan gini. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Sedang dipanggang. Ini mana gosok digosok gosong. Bayangin dipanggang di neraka. Dia berteriak, ya bulu, mereka berteriak, ya laitana, seandainya kami dulu di dunia atokna Allah wa atokna Rasulah. Seandainya kami itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tidak memperhitungkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meremehkan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia meremehkan Quran
dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyesal ketika dia dibolak-balik di api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maaf, ada tambahan untuk ayat ini. Penting jemaah sekalian. Terus apalagi dia menyebutkan kesalahannya. Berarti penting jemaah sekalian. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, dulu kami sangat setia kepada pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Tolong diingat-ingat ini. Nyesal punya pemimpin seperti itu. Yuk, gimana maksudnya? Ya, kenapa dia menyesal karena taat kepada pemimpin pembesarnya? Fa'adalluna sabila, justru dia yang menyesatkan hidup kami. Dia rela membela pemimpinnya meskipun dia bertentangan dengan Al-Quran. Bahaya jemaah sekalian. Pemimpin yang menyesatkan berarti pemimpinnya nggak paham. Nggak apa? Kebenaran. Berarti keislamannya nggak jelas. Serius. Berarti tersirat. Kalau milih pemimpin yang jelas pemahamannya kepada Al-Quran. Tapi sekarang dia kebanyakan apa? Yang jelas amplopnya. Ayo, kemarin milih karena apa? Jelas amplopnya atau jelas? Nggak jelas. Ayo, loh, ada ayatnya bukan saya. Jadi nyesal gara-gara setia kepada pemimpin dan membesarnya karena mereka menyesatkannya. Serius maksudnya. Fadaluna sabila. Saking marah dan menyesalnya punya pemimpin yang menyesatkan jalan hidupnya. Ya Rabbana atihi dhifain minal azab. Ya Allah, berikan berlipat-lipat azab kepada dia. Wal anhum la'nan kabira. Laknat dia sebesar-besarnya. Nyeselnya tertipu oleh pemimpin yang suka bohong, pencitraan palsu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pemimpin seperti itu ya. Ada kan di Indonesia kan? Ada. Presiden semua. Lebih terbernya alhamdulillah. Semangatnya. Tuh dia. Jadi berarti pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pemimpin yang benar. Kan begitu ya? Kalau kamu menyesal, lanjut. Jemaah sekalian bahagia. Hari ini kesempatan kita. Pada kajian IKD berikutnya belum tentu kesempatan kita. Pagi ini kesempatan kita. Pagi besok belum tentu masih jadi kesempatan kita. Artinya gunakan kesempatan hidup kita dengan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Dan surah Al-Asr menjadi panduan kita. Ya kan? Jadilah orang-orang yang ilal ladzina amanu, orang yang selalu menjaga imannya. Yang kedua, wa amilus sholihat, selalu banyak beramal soleh. Belum cukup ya, imannya bagus, amalnya bagus, belum cukup. Terhindar dari kerugian yang membahayakan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dia rajin saling menasehati, tausiah kebenaran dan kesabaran. Jadi orang yang tidak akan rugi adalah yang rajin mendengarkan tausiah. Jelas itu maksudnya. Apalagi semangatnya. Ini puncak bahasan kita hari ini. Kenapa banyak orang yang
menyia-nyiakan kesempatan hidupnya. Bukan untuk kebenaran, bukan untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya, ajaran Rasulullah, karena yang satu ini dia tidak waspadai. Apa ini mas kalian? Tekadnya iblis. Itu diantara yang menghalangi Anda dan saya semakin dekat dengan kebenaran. Tolong diperhatikan baik-baik. Tolong ya, kita kupas ini ayatnya dengan baik. Qala fa bima aghwaytani. Iblis berkata, dengan sebab engkau sudah vonis aku sesat, tapi dia nggak ngaku sesat, ya kan? Nggak ngaku ya saya sesat. Nggak pernah iblis memanggil kepada Allah, nggak pernah ngaku sesat, karena dia sombong. Ya, la'aqudanna. Perhatikan baik-baik kata-kata la'aqudanna. Dalam bahasa Arab, dalam pelajaran nahwu itu ada berapa huruf taukid? Ada 2, la, lam, sama nun. Taukid sakit, yang artinya apa? Sungguh, benar-benar. Menunjukkan apa? Sampai 2 kali iblis menyatakan tekadnya dengan 2 huruf taukid. Menunjukkan apa? Sungguh-sungguh dan pernah menyerah. Ngapain iblis? Itu ini dia. La'aqudanna, sungguh benar-benar saya halangi mereka. Nih, saya halangi mereka siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Tak halangi, enggak usah ikut taklim idabi, itu kerjanya setan. Serius nih. Dia akan terus menghalang-halangi, enggak pernah berhenti menghalangi kita dari jalan yang lurus. Itu kerjanya iblis. Iblis menghalangi orang dari jalan Allah itu serius, sungguh-sungguh. Masa kita di jalan Allah nggak serius, nggak sungguh-sungguh? Malu kita kepada iblis. Ayo coba, iblis jalannya sesat, sungguh-sungguh. Kita jalannya benar, bagaimana? Sungguh-sungguh loh. Sampai ada ungkapan yang cukup indah. Barang siapa kehilangan semangat, dia kehilangan masa depan. Apa yang diraih dari orang yang tidak semangat hidupnya? Makanya kita pastikan semangatnya. Iblis bersemangat menyesatkan kita. Kita bersemangat untuk tetap ala siratal al-mustaqim. Ini lihat mas sekalian, belum selesai mas sekalian. Tolong diwaspadai. Iblis itu sampai menerangkan caranya menggoda kita agar kita jauh dari jalan yang benar, jalan lurus. Tsumma la'atiyannahum, kemudian benar-benar kamu datangi terus mereka, min baini aidihim, dari arah depan, wa min khalfihim, kalau nggak bisa belakang, terus wa'an aimanihim, kalau nggak sebelah kanan, kalau nggak wa'an shimal sama ini dari sebelah kiri. Nggak pernah menyerah, padahal untuk kejahatan. Siapa tadi yang dari rumah pergi dipaksakan datang? Mantap, Anda sedang membuktikan bersungguh-sungguh di hadapan Allah. Siapa tadi yang dipanggil sama gurunya? Ayo kita olahraga pagi, olahraga pagi. Saya mau datang. Wah mantap, untuk pagi ini kita belok ke sini. Serius ini. Dari semua arah banyak yang menghalangi kita untuk datang taklim. Itu kerjanya iblis. Ya Allah. Taklim nikah di sini berapa kali sebulan? Cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Jangan sampai kita absen. Selamat tadi yang sungguh-sungguh ngajak temannya 1. Alhamdulillah. Itu dia benar ini. Ya.
Setiap pertemuan bawa satu. Masya Allah. Kenapa? Sampaikan ayat ini. Yang menghalangi Anda tidak memahami siratal mustaqim dari Allah, itu kerjaannya iblis. Aku akan halangi benar-benar mereka dari jalan yang lurus. Dan kata syaitan lagi ditambah, saya datangi mereka apa tadi? Dari depan, belakang, kanan, kiri. Ada targetnya. Nah, targetnya. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Targetnya, engkau tidak akan menemukan mereka menjadi orang yang pandai bersyukur. Berarti orang yang rajin memahami siratal mustaqim dan menjalaninya, itu ciri orang yang pandai bersyukur. Mas kalian kembali. Maka dipastikan orang kalau bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, tambah. Saya minta maaf. Yang rajin taklim, saya maaf ya, pasti akan tambah rezekinya. Tak mudah kebahagiaannya. Apalagi sebutkan semuanya. Serius. Itu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia semua yakin atau bingung? Halo, yakin atau bingung? Yakin? Semangat? Semangatnya? Nah, selesai. Ya. Jadi jangan lupa kenapa kita suka buang-buang kesempatan untuk berbuat kebaikan. Menuntut ilmu agama itu diantaranya adalah kerjaannya iblis dan para tentaranya. Jangan lupa. Dan kalau kita ingin menang melawan iblis, kita harus semangat sebagaimana iblis bersemangat menggoda dan menghalangi kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini buat saya ya banyak keberkahan, dan saya juga istiqomah sampai akhir hayat. Juga Bapak Ibu sekalian semakin kuat imannya, istiqomah sampai akhir hayat, dan semuanya husnul khatimah. Ini dalam alamin. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Cukup? Ya, saya tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni kealpaan kita yang suka membuang-buang kesempatan pada usia kita semakin pendek. Agar doa kita Allah kabulkan. Kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma 'inna 'ala dhikrika wasyukrika wa husni ibadatik ya Rahmanir Rahim. Ya Rahmanir Rahim, nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Ya Rahmanir Rahim, anta ja'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sadrina wa jalaa'a huznina wa dhahaba hammina wa ghammina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ambil ya. Iya. Baik, Bapak Ibu jamaah rahmatullah, yang tadi tausiah. Alhamdulillah kita dapat tausiah di awal tahun di bulan Rajab. Tambah semangat, tambah semangat. Kasih ya, semangatnya. Kalau ingat selamat, paspornya itu ya. Baik, sebelum kita akhiri saya